selamat hari Minggu adik-adik. Masih ketemu lagi dengan Bang Yosada di sini dan Kak Novita di sini. Dan juga Kak Olin di sini. Nah, adik-adik, 1 minggu kemarin adik-adik masih di rumah aja kan? Ingat, kita lagi berperang melawan corona. Kita harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak nih kayak kita bertiga. Selain itu, kita juga tetap harus pakai masker kalau keluar rumah. Ya, sebelum saat teduh dimulai, disiapkan dulu Alkitabnya sama apa Bang? buku, pulpen. Bentar. Emang minggu ini kita temanya apa sih, Kak? Oh iya, temanya Iya. apa Kak? Temanya itu adalah Tuhan mengasihi aku, kamu, dan kita semuanya. Oke, tapi tadi udah dibilangin ya kayak Alkitabnya sama apa Kak? Sama buku dan pulpennya dibawa, ditaruh di depan mejanya. Ya, udah disiapkan? Oke, kita akan mulai ibadah ini. Kita mau saat teduh dimulai. Amin. Amin. Ya, oke, kakak, abang, kita mau memuji nama Tuhan. Coba, kalau kita memuji nama Tuhan, kita siapkan dulu. Laskar Kristus. Siap. Oh, ada suaranya nih kayaknya. Coba sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Sebelumnya, Oke, lagunya dulu kakak, dari kakak apa kak? lagunya ini kan tadi kita udah saat teduh nih, Kak. Ya. Kita mau nyanyi lagu yang biar hati kita tenang dulu. Ya. Kita harus siap dulu menghadap Tuhan. Kita Ya. tenangkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Oke. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya. Oke adik-adik, kita hatinya sudah siap, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bangun dulu nih semangatnya nih. Yes. Tadi sudah pada berdiri kan ya, sudah Laskar Kristus. Sudah kak. Kita mau pujian yang lebih semangat lagi. Apa ya Bang lagunya? Nabi Nuh dan istrinya dan
Lalu yang kedua ada Kasih Yesus. lalu yang ketiga ada happy ya Iya, ya iya, ya, happy ya iya, ya iya. ya. Yuk kita sampai nyanyi yuk. Oke. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang Hujan lebat turunlah. hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra, oh oh sungguh indah. Tinggi dari langit dalam, dari lautan luas, dari samudra, oh oh sungguh indah. Happy ya ya ya. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang menjadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin Sekali lagi biar semangat. yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang menjadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya. Oke, tadi kita telah menaikkan puji-pujian yang bersukacita. Kini tiba hati kita saatnya dibenahi oleh firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk adik-adik sambil sikap doa, lipat tangan tutup mata, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
untuk adik-adik sekolah minggu di HKBP Seresort Tanjung Priuk. Di hari Minggu ini kita akan melaksanakan pembelajaran firman Tuhan dari HKBP Tanjung Priuk. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur anak-anak sekolah minggu bisa melaksanakan pembelajaran firman pada hari Minggu ini. Untuk itu, tuntunlah kami, kuasai hati dan pikiran kami, supaya pembelajaran firman ini bisa kami hidupi dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk hari Minggu ini diambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Tapi Amang Pendeta hanya baca satu ayat aja ya. Nanti Amang Pendeta akan terangkan semua ayat Alkitabnya. Jadi Amang Pendeta akan baca Kejadian pasal 9 ayat 11. Yang ayat 11 saja ya. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini isi firman Tuhan ayat 11. Oke. Sekarang adik-adik sekolah minggu, Tuhan kita melakukan perjanjian dengan beberapa orang, beberapa tokoh di Alkitab. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, benar nggak? Benar ya, dengan Abraham Tuhan berjanji. Tuhan membuat perjanjian dengan Musa, benar ya. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, ayat minggu ini. Nah, Tuhan buat perjanjian nggak sama Raja Daud? Buat ya, ada. Jadi untuk beberapa orang Tuhan membuat perjanjian. Tapi di minggu ini kita mau belajar dari perjanjian Tuhan dengan Nuh. Semua sudah pernah dengar cerita Nuh ya? Kalau kita mendengar cerita Nuh, kita ingat air apa? Air bah. Ya, dengan bahtera yang besar seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini ada di sekolah minggu. Dulu waktu Nuh hidup ya, orang-orang semua jahatnya minta ampun tuh, jahat ya. Hatinya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, semua jahat. Tapi di antara semua itu Nuh berbeda. Nuh nggak ikut-ikutan. Kalau orang jahat, Nuh nggak mau ikut-ikutan jahat. Nuh baik di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang jahat di zaman Nuh semua dihukum Tuhan, ya, dihukum Tuhan. Papanya dihukum karena jahat, mamanya dihukum karena jahat, anak-anaknya juga dihukum karena jahat. Tapi Nuh sama semua keluarganya enggak dihukum karena mereka baik. Coba Amang Pendeta mau tanya, siapa yang baik di antara di sekolah minggu? Siapa yang baik? Semua ya, semua angkat tangan, tapi dalam hati angkat tangannya. Yang jahat siapa? Coba papa dan mamanya lihat dulu, yang jahat. Ada di sekolah minggu ada yang jahat ya. Nah, nanti kita masuk ke situ ya. Ini Amang Pendeta nanya. Ada di sekolah minggu senang nggak kalau nggak dihukum? Oke, kalau dihukum siapa yang senang? Siapa yang suka dihukum? Ada nggak yang suka dihukum? Wah, nggak ada yang suka ya. Nah, dari situ kita belajar. Nih perhatikan ya, ini pelajaran pertama. Ya, perhatikan. Adik-adik sekolah minggu jangan berbuat jahat. Supaya apa? Supaya tidak dihukum. Jangan berbuat kesalahan. Supaya apa? Supaya tidak dihukum. Sekarang Pendeta tanya, berbuat jahat itu apa sih? Apa aja perbuatan jahat itu? Kalau adik-adik sekolah minggu sayang sama papa mamanya, sayang sama papa mama itu baik atau jahat? Baik.
Kalau orang yang baik dihukum atau enggak? Enggak dihukum ya, benar. Kalau sayang sama papanya itu berarti baik, dan orang baik tidak mendapat hukuman. Gimana kalau ada di sekolah minggu ada yang jahat sama papa mamanya? Mungkin papa mamanya dipukul. Jadi kalau memukul papa mama itu baik atau jahat? Jahat. Kalau jahat kena hukum atau enggak? Kena hukum, benar. Misalnya ada orang yang lapar, ada di sekolah minggu punya makanan, roti, lalu ada di sekolah minggu kasih orang yang lapar itu perbuatan baik atau jahat? Perbuatan baik, membantu itu perbuatan baik ya. Iya. Kalau baik dihukum atau enggak? Enggak dihukum ya. Tapi sebaliknya, ada orang lagi makan, tuh datang ada di sekolah minggu, dirampas makanannya. Itu perbuatan baik atau enggak? Jahat ya. Kalau jahat, pantas dapat hukuman atau enggak? Pantas dapat hukuman. Nah, Alkitab kasih pelajaran sama kita. Tuhan enggak suka sama orang yang jahat. Tuhan enggak suka sama orang yang nakal atau jahat. Benar enggak? Ya, benar. Apa yang Tuhan suka? Apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin supaya semua manusia tidak berbuat jahat. Nah, itu yang terjadi zaman Nuh ya. Semua orang berbuat jahat, semua orang dihukum kecuali siapa? Nuh. Tapi ada lagi satu hal yang Tuhan suka dari Nuh. Apa itu? Rupanya ada di sekolah minggu, Nuh suka beribadah kepada Tuhan. Tuhan sangat suka sama orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Di Kejadian 8 ya, di Kejadian 8 ayat 20 sampai 21, Nuh mendirikan mezbah. Ini artinya Nuh beribadah kepada Tuhan. Jadi sudah didirikan mezbah, Nuh ambil binatang, dikurbankan sama Tuhan. Itu ibadah sama Tuhan. Di ayat 21 tahu nggak apa kata Alkitab kita? Tuhan senang sama Nuh yang beribadah, yang mengorbankan kurban kepada Tuhan. Saking senangnya Tuhan berbicara, ya. Tuhan berbicara sama Nuh. Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Saking senangnya karena melihat Nuh yang beribadah, melihat Nuh yang mengorbankan kurban kepada Tuhan. Itu Alkitab yang bilang ya, bukan Amang Pendeta yang bilang. Alkitab bilang Tuhan suka sama semua orang yang beribadah. Nah, sekarang ada di sekolah minggu lagi ibadah nih. Tuhan suka melihat adik-adik sekolah minggu yang beribadah. Nah, sekarang dari tadi ya, kita sudah belajar nih. Kita sudah belajar yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Nah, kita sudah belajar kalau jahat itu kita pantas dapat hukuman. Tapi kalau baik kita enggak dapat hukuman. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang berikutnya ada di sekolah minggu. Tadi Amang Pendeta udah bilang, waktu di zaman Nuh semua orang jahat. Papanya jahat, mamanya jahat, anak-anak juga semua jahat. Semua hatinya jahat, pikirannya juga jahat. Terus semua orang yang jahat itu dihukum sama siapa? Tuhan. Mereka dihukum sama Tuhan. Sesudah manusia dihukum sama Tuhan, ini perhatikan. Tuhan membuat perjanjian. Membuat apa adik-adik? Perjanjian. Iya. Nih, Amang Pendeta mau nanya. Pernah nggak ada di sekolah minggu lihat orang yang pakai cincin? Pernah ya? Iya, pernah melihat orang yang cincin. Amang Pendeta mau nanya. Kalau orang yang sudah menikah itu tandanya apa? Coba siapa yang tahu? Kalau orang yang sudah menikah. Ada nggak tandanya? Ada ya, ada. Siapa yang tahu apa tandanya orang yang sudah menikah? Ya, cincin ya. Ini contoh cincin nih, cincin. Biasanya orang yang sudah menikah, mereka memakai cincin di jari apa? Manis, di jari manisnya. Jadi kalau ada orang yang pakai cincin jari manis, kita tahu, oh itu laki-laki sudah menikah, itu perempuan sudah menikah. Nah,
sekarang Tuhan membuat perjanjian sama Nuh. Ada tandanya. Siapa yang tahu apa tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh? Mungkin dari adik sekolah minggu Tanjung Priok, HKBP Tanjung Priok, atau dari HKBP Volker kali, ada yang tahu nggak? HKBP Gading Indah kayaknya ini, pelangi. Ya, Alkitab memakai istilah busur Tuhan di awan. Ya, tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh, Tuhan menetapkan pelangi. Jadi setiap kita melihat pelangi, kita mengingat, dulu manusia berdosa. Karena manusia berdosa, manusia dihukum sama siapa? Tuhan. Jadi setiap melihat, aduh cantik sekali pelangi ini. Karena memang seperti itu keinginan Tuhan ya. Semua orang berbuat baik, tidak berbuat jahat supaya tidak dihukum. Nah, ini sekarang yang kita ikuti dari Nuh ya adik-adik. Kita mau belajar dari Nuh. Yang pertama, mari kita berbuat baik. Kita harus berusaha selalu berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita beribadah kepada Tuhan. Jangan malas beribadah ya. Jangan malas. Ajak papa mamanya beribadah. Papa mama sekarang hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi mari kita berbuat baik, ingat. Yang kedua kita beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, sekarang hari Minggu, topik minggu kita itu panggilan memelihara ciptaan. Coba sama-sama bilang ya. Panggilan memelihara ciptaan. 1, 2, 3 ya. Panggilan memelihara ciptaan. Sekarang pertanyaannya ada di sekolah minggu. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan untuk memelihara ciptaan? Ya, itu pertanyaannya. Perbuatan baik apa yang bisa ada di sekolah minggu lakukan untuk memelihara ciptaan? Untuk menjawab ini, adik-adik sekolah minggu harus tahu ya, kenapa sih alam ini bisa rusak? Kenapa sih pada zaman Nuh alam ini semua dihancurkan? Manusianya dihancurkan, tumbuh-tumbuhannya dihancurkan, binatang-binatang juga dihancurkan. Pakai apa? Air bah. Kenapa semua itu terjadi? Ada yang tahu? Karena dosa. Benar. Itu semua terjadi karena dosa manusia ya. Itu semua terjadi karena dosa kita. Dunia ini dihancurkan karena dosa kita. Dunia ini rusak karena dosa kita, manusia. Jadi karena dosa kita, Tuhan hukum manusia, Tuhan hukum binatang, Tuhan hukum tumbuh-tumbuhan semuanya. Perhatikan baik-baik, dosa adalah penyebabnya. Nah, karena manusia itu orang berdosa, tahu nggak? Manusia suka merusak. Tanah baik, tanah subur tapi dirusak. Air bersih, bening tapi dirusak. Banyak polusi ya, limbah cemar. Tahu ya limbah ya, kotoran. Udah bersih airnya, tetapi dirusak juga. Tumbuhan bagus bertumbuh, tetapi dirusak, diganggu. Binatang ya banyak, tetapi juga dirusak, dihancurkan. Kenapa? Dosa manusia. Minggu lalu kita sudah belajar ya. Minggu lalu kita sudah belajar supaya kita tidak serakah. Karena manusia berdosa, dia serakah, semua alam dirusak oleh manusia. Nah, jangan lakukan dosa. Jangan rusak lingkungan kita supaya kita tidak mendapat hukuman ya. Kalau kita rusak lingkungan, banjir datang. Siapa yang pernah merasakan banjir rumahnya coba? Itu dia. Karena kita merusak lingkungan kita. Adik-adik sekolah minggu, mari di minggu ini firman Tuhan mengajak kita semua ya. Firman Tuhan mengajak. Yang pertama, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Itu cara kita memelihara ciptaan. Cara memelihara ciptaan yang pertama, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua,
Mari kita berbuat baik kepada binatang-binatang. Jangan sakiti binatang-binatang ya. Mari kita berbuat baik. Itu cara kita untuk memelihara ciptaan. Berbuat baiklah kepada binatang. Kasih makan binatang gak salah. Meski bukan punya kita, iya. Meski bukan punya kita. Mari kita berbuat baik kepada binatang-binatang yang ada. Yang ketiga, mari kita berbuat baik kepada tumbuhan, tanaman. Kemarin dulu ya, tahun lalu mungkin itu, Amang Pendeta sempat melihat anak-anak PAUD, anak-anak kecil itu menyiram bunga setiap hari di pot. Itu apa? Berbuat baik sama tumbuhan supaya tumbuhannya tumbuh dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita berbuat baik kepada lingkungan. Bagaimana caranya? Kalau adik-adik makan, sampahnya jangan sembarangan dibuang dong, ya kan? Iya, apalagi dilempar ke kali atau sungai, jangan sembarangan. Kita jaga lingkungan. Mari kita berbuat baik kepada lingkungan. Sampah-sampah dibersihin, tanaman dirapiin, mainan-mainan yang sudah berantakan dirapiin, semua kita rapiin. Supaya kita sehat. Kita jaga lingkungan kita bersama-sama. Orang yang berbuat baik sama Tuhan, orang yang beribadah sama Tuhan pasti mau menjaga lingkungannya. Oke, setuju ya? Kita berbuat baik kepada semua orang, kita berbuat baik kepada binatang-binatang, kita berbuat baik kepada tumbuhan-tumbuhan, kita berbuat baik kepada lingkungan. Itu caranya kita menjaga kelestarian ciptaan. Itu pelajaran kita pada hari Minggu ini dari cerita tentang Nuh. Tuhan berbuat baik kepada Nuh karena Nuh memang baik kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pembelajaran dari kisah Nuh dalam Alkitab kami. Kami belajar di minggu ini Tuhan Yesus, ketika kami berdosa, ketika kami melakukan kejahatan, kami pantas untuk mendapat hukuman. Tetapi biarlah Bapa, kami bisa seperti Nuh. Kami tidak berbuat jahat dan kami tidak dihukum oleh Tuhan. Tetapi biarlah kami mau berbuat baik kepada sesama kami. Kami mau berbuat baik kepada binatang-binatang. Kami berbuat baik kepada tumbuhan-tumbuhan. Kami berbuat baik kepada lingkungan kami. Itulah cara kami anak-anak sekolah minggu untuk memelihara ciptaan. Tuhan ingin supaya kami memelihara ciptaan itu. Kiranya adik-adik sekolah minggu semua mau bersatu hati, satu gerak, satu semangat untuk menjaga lingkungan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kita telah mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Terima kasih buat pengajarannya hari ini buat Amang Pendeta Arjuna Tampu Bolon. Dan sebelum kita sudahi ibadah kita angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih